Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Rihadatul Ais dengan NIM 070403222129 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qasas dalam Al-Quran, macam-macam qasas dalam Al-Quran, tujuan qasas dalam Al-Quran, manfaat qasas dalam Al-Quran, metode-metode, dan hikmah qasas dalam Al-Quran. Yang pertama, apa sih pengertian qasas dalam Al-Quran itu? Qasas dalam Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab kisah yang berarti suatu cerita, hikayat atau riwayat. Kata kisah berasal dari al-qis yang berarti menelusuri atsar atau jejak. Secara istilah, kisah ialah media untuk menyalurkan kehidupan dan kebahagiaan tertentu. Qasas Al-Quran merupakan kalimat yang terbentuk idhofi, yang terdiri dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk masdar dari qasso yaqusu qasason, bermakna urusan, berita, kabar, dan keadaan. Kata al-qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak. Secara terminologi, qasas adalah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang mencakup tentang cerita umat terdahulu dan para nabi. Qasas dalam Al-Quran juga menceritakan tentang cerita-cerita yang telah terjadi, sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Macam-macam qasas dalam Al-Quran. Menurut Mana Al-Qattan, macam-macam kisah dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, kisah para nabi. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu atau orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan kisah para nabi itu? Seperti kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan lain-lain. Untuk kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu, seperti kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, 2 orang putra Adam. Dan yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu misalnya kisah peperangan, hijrah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Tujuan qasas dalam Al-Quran. Menurut Sayyid Al-Qutub, minimal ada 8 tujuan adanya qasas dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, dan Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang ummi. Yang kedua, untuk menerangkan bahwa semua agama samawi itu ada sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Semua bersumber sama dari Allah. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa agama samawi itu asasnya satu, yaitu mentauhidkan Allah. Yang keempat, untuk menerangkan bahwa misi Nabi dalam berdakwah sama dengan sebutan para kaumnya, serta bersumber dari yang sama. Yang kelima, untuk mengungkapkan adanya janji pertolongan Allah kepada para nabinya. Yang keenam, untuk menjelaskan adanya nikmat dan karunia Allah. Yang ketujuh, untuk mengingatkan anak cucu Adam atau Bani Adam atas tipu daya setan yang merupakan musuh abadi bagi manusia. Manfaat qasas dalam Al-Quran. Ibnu Asyur menjelaskan, faedah adanya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah mematahkan argumentasi ahlul kitab yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu ummi. Yang kedua, memahami sejarah syariat terdahulu, yaitu syariat nabi-nabi. Yang ketiga, memahami urutan akibat-akibat berdasarkan sebab-sebabnya dalam hal kebaikan dan keburukan. Yang keempat, untuk nasihat kaum musyrikin yang menentang para rasul. Yang kelima, memberi perluasan pengetahuan ilmu kaum muslimin dengan menguasai keberadaan umat sebagian besar keterangan konfesi mereka. Yang keenam, untuk mengerti bahwa kekuatan Allah
berada di atas semua kekuatan. Yang ketujuh, membedah hati kaum muslimin untuk mengetahui ilham terhadap manfaat peraturan atau hukum positif. Metode-metode pengungkapan qasas dalam Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, metode deduksi. Yang kedua, metode hikmah. Yang ketiga, metode center. Dan yang keempat, kisah diungkapkan seperti drama. Apa sih metode deduksi, metode hikmah, metode center, metode kisah diungkapkan seperti drama? Yang pertama, metode deduksi yaitu metode yang memulai kisah secara global, secara terperinci dari awal sampai akhir. Metode hikmah yaitu kisah yang diungkapkan di akhir kisah yang dapat dipetik darinya. Kemudian muncul kisah-kisah itu diceritakan secara terperinci. Metode center atau metode terpusat yaitu kisah-kisah yang diuraikan secara langsung tanpa didahului dengan pendahuluan dan tanpa kesimpulan. Yang keempat, kisah diungkapkan seperti drama, yakni Al-Quran memulai kisah dengan beberapa kata, kemudian dibiarkan kisah itu berbicara sendiri dengan pelantaran tokohnya. Hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Apa saja sih hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran? Tentunya sudah ada banyak, tapi saya akan menjelaskan atau saya akan menyebutkan yang poin-poin saja, yaitu menjelaskan kebelagaan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih melekat dalam jiwa para pendengarnya, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah. Kan dalam Al-Quran itu kisah itu tidak diulang hanya satu kali, pasti berkali-kali gitu. Jadi banyak hikmah-hikmah qasas dalam Al-Quran. Kita dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan atau kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.